budaya kan sekarang ini sudah sangat terbuka dan sangat luas, Kang, ini Kang. Sehingga kadang teman-teman itu bertanyanya gini, ini ada yang serius nih, ada yang nanya-nanya, tapi kita belum pernah ketemu, kira-kira diterima nggak ya? Kalau nggak diterima nggak ada yang lain, mau diterima kita belum pernah secara langsung muwajahah, gitu, bertemu langsung gitu Kang. Nah, artinya kemudian bahwa memang komunikasi itu penting ya Kang ya. Komunikasi termasuk tadi yang Kang Fakih jelaskan tentang menjaga kedua belah pihak. Artinya kan kita harus ada komunikasi juga ya Kang ya. Ya. Terus kemudian di sini juga sempat disinggung terhadap ada kata tentang kewajiban, ada tidak ikhlas. Nah, ini rasanya penting ketika satu pasangan ini berada dalam satu rumah, karena pernikahan ini kan pastinya kan untuk selamanya kan Kang ya, tidak hanya untuk waktu tertentu saja. Sangat mungkin ketika berada dalam satu tempat yang sama, hubungan yang begitu lama akan terjadi semacam kebosanan antara kedua belah pihak. Mungkin dulu cantik, kemudian tidak cantik. Ada juga karena terkait berbagi peran, Kang. Di mana yang laki-laki bertugas untuk pemenuhan kecukupan nafkah keluarga, kemudian berbagi peran dengan istri di rumah menghandle pekerjaan-pekerjaan di rumah, termasuk tentang pendidikan anak. Nah, ini bagaimana ini Kang? Mengatasi kebosanan antara kedua belah pasangan dan terkait bagi peran yang kemudian orang Jawa kan mengistilahnya kan wanita itu, istri itu kaitannya hanya sumur, dapur, kasur, sementara yang laki-laki boleh melanglang buana kemana-mana. Gimana ini Kang Fakih? Ya itulah kalau bahasa hadis itu rawihu sa'atan fasa'atan. Jadi kita selalu harus ada fleksibilitas, harus ada kita nggak mungkin kerja terus, harus ada istirahat, harus ada hiburan, harus ada humor dan lain-lain. Dalam konteks relasi juga harus ada fleksibilitas. Fleksibilitas artinya berbagi peran itu bagus tapi sesuai kesepakatan dan kesempatan. Jadi misalnya terkait dengan tadi yang pertama itu apa? Yang pertama misalnya adalah istri kerja terus di rumah, suami kerja terus di luar. Ini kan tidak semua orang seperti itu, yang satu. Tapi kalaupun kita mengandaikan ada istri yang di rumah terus, ada suami yang kerja di luar terus. Nah, pertanyaannya lalu adalah kapan dua belah pihak itu bisa istirahat dari dua hal itu? Ada nggak waktu untuk Sabtu, Minggu bersenang-senang? Jadi itu perlu, karena kalau tidak ya akan retak. Itu perlu. Jadi karena itu ya jangan untuk kerja semua hidup ini, dan juga istri juga sama, jangan hanya untuk ngurusin rumah tangga terus. Sekali-kali kalau ada uang tentu saja ya, itu kan bisa ke orang lain, bisa titipkan ke orang lain. Harus ada waktu untuk dua belah pihak. Hal yang sama juga ketika misalnya nih si suaminya itu ternyata dari kantornya libur, atau ternyata sekarang nih pandemi, banyak orang baru masuk ke rumah, lalu kan tidak bekerja secara keluar. Nah, ya dia harus ikut bekerja di rumah tangga. Karena kalau tidak, maka istri akan mendapatkan pekerjaan lebih banyak dari biasanya. Karena biasanya anak-anaknya di luar, bisa makan di luar. Sekarang makan di dalam semua, dari mulai cuci piring dan urusan masak dan segala-gala sama istri. Ya sakitlah istri pasti. Nah, ini suami harus tahu diri. Kalau mencintai Nabi juga melakukan kerja-kerja rumah tangga. Jadi karena itu komunikasi penting sekali dua belah pihak untuk memastikan jangan sampai hanya satu yang terbebani karena hal apapun. Hal apapun dalam arti kerja luar maupun kerja di dalam. Jadi fleksibilitas itu penting sekali. Istirahat itu penting sekali agar kita tetap menjadi manusia. Nah, soal dapur, sumur, kasur,
Itu kan sekarang realitasnya juga sudah tidak begitu. Karena banyak perempuan yang sudah tidak di dapur, tidak di sumur, tidak di kasur, tetapi dikelola bareng. Dapur milik bersama, kasur milik bersama, sumur juga milik bersama. Milik bersama dikelola bareng. Bahkan sudah ada yang sampai ke Hong Kong ya, Kang Fakih ya? Hong Kong, Saudi, ke mana-mana. Jadi karena sudah jelas faktanya seperti itu, maka sekarang bahasanya ya dapur, kasur, sumur adalah milik laki-laki dan perempuan. Arena laki-laki dan perempuan. Ruang untuk laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Untuk kebahagiaan bersama. Karena untuk kebahagiaan bersama, maka harus berbagi. Berbagi itu bukan berarti sumur dibagi dua, kasur dibagi dua. Bukan. Tapi berbagi artinya siapa sempat, kapan bisa, dialah yang mengelola, sama-sama bisa dikelola bersama. Tidak ada yang mengelola, tidak ada yang sempat, ya dikelola orang lain, nggak masalah gitu loh, nggak masalah, kita tinggal dapat hasilnya aja. Yang membersihkan rumah orang lain kan nggak masalah, yang memasak orang lain kan nggak masalah gitu. Jangan terfokus kepada kasur, dapur, sumurnya, fokuslah pada kebahagiaannya, fokuslah kepada kebaikannya gitu loh. Yang mengelola siapa saja, kalau bisa semua bagus, nggak bisa semua pakai orang lain. Kalau ada yang bisa, ada yang tidak, yang bisa ngajarin yang tidak bisa, atau yang bisa melakukan untuk yang tidak bisa yang mengerjakan yang lain. Fleksibel aja gitu loh. Nah itulah yang pentingnya cara pandang itu, agar supaya kita mudah untuk melakukan fleksibilitas. Jangan sampai seperti yang saya contohkan kemarin tadi, menjerit-jerit ketika anaknya menangis, ketika anaknya kotor, ketika rumah kotor, menjerit ke pasangannya. Kang, atau kalau laki-laki, Bu, mau ibadah nggak? Mau jihad nggak? Ini anakmu nangis, ini anakmu kotor, silahkan berjihad, silahkan beribadah. Begitu sudah bersih, aduh anakku, itu kan artinya tidak mubadalah gitu. Harusnya ya tahu dia sempat, dia punya kesempatan, ya dia nggak usah jerit-jerit cari orang lain. Wong itu baik kok, mendidik anak baik, menemani anak baik, memandikan anak baik, dan setiap kebaikan siapapun yang melakukannya dapat pahala. Nggak usah jerit-jerit mencari orang lain. Dalam konteks itu, apakah memang ada perbedaan antara hak kewajiban istri kemudian hak kewajiban suami, kan? Kebaikan itu tidak ada perbedaannya. Sesuatu yang kita... Hak dan kewajiban, kan? Ya. Iya, hak dan kewajiban. Kewajiban untuk berbuat baik itu tidak ada perbedaannya. Yang membedakan adalah kesempatan dan kemampuan. Membedakan. Jadi misalnya begini, kalau yang sempat adalah istri, yang mampu, misalnya contoh gampangnya begini aja, contoh gampangnya. Suami istri lapar dua-duanya lapar. Siapa yang wajib memberi makan? Yang punya uang apa yang tidak punya uang? Yang punya uang. Nah, siapa yang punya uang? Ya siapapun. Misalnya uang. Sekarang uangnya ada. Yang beli beras siapa? Berasnya ada. Yang masak siapa? Ya siapa yang sempat, siapa yang mampu gitu loh. Itu prinsipnya itu dulu. Prinsipnya itu adalah hak dan kewajiban itu adalah fleksibel, dinamis prinsipnya. Siapapun yang mampu dan bisa saat itu, dia yang punya kewajiban. Sebaiknya dikelola bersama-sama, dibicarakan bersama-sama. Pertanyaannya kan lalu, kenapa kok kewajiban rumah tangga itu kepada perempuan? Kan gitu pertanyaannya nanti. Kenapa kok kewajiban nafkah kepada laki-laki? Itu adalah norma sosial. Tidak ada di Qur'annya, tidak ada di hadisnya. Tetapi tentu ulama ketika berbicara tentang fikih berangkat dari norma sosial. Ada ulama yang bilang bahwa rumah tangga itu bukan kewajiban istri sama sekali, dan banyak ulama yang bilang begitu. Ada yang bilang kewajiban istri. Kenapa ya? Karena memang itu kan norma sosial. Norma sosial itu kenapa begitu? Karena asumsinya begini, Husna, asumsinya itu laki-laki ini dulu adalah orang yang mudah untuk cari nafkah. Keluarnya gampang, pekerjaannya untuk laki-laki. Terus orang juga mengharapkan laki-laki bekerja. Sejak awal suruh kuat, suruh hebat, sehingga bekerjanya gampang. Karena itu laki-laki duluan diminta cari nafkah, cari uang.
Karena laki-lakinya sudah cari uang, kan capek asumsinya. Karena sudah cari uang capek, maka ya sudah, yang mengelola uangnya di rumah adalah istri. Yang memasaknya, yang ngelolanya istri. Itu asumsi norma sosialnya. Bener, bagus, tetapi tidak berlaku secara mutlak. Yang mutlak adalah fleksibilitasnya. Suatu saat istri, suatu saat suami. Suatu saat suami istri dua-duanya. Suatu saat tidak dua-duanya. Kalau sudah ada yang ngelola orang lain, kenapa gitu loh. Kalau Husna misalnya, Husna nikah belum nih? Husna nikah belum? Kalau Husna atau siapapun menikah misalnya, sudah menikah punya uang 1 triliun misalnya nih, ini misal aja. Atau saya deh. Saya sudah menikah, sudah Kang. Ya, udah menikah punya uang 1 triliun, lalu berpikir, Amin. misalnya, lalu berpikir, saya nggak mau kerja cari uang lah, udah punya uang, boleh nggak? Enggak. Boleh nggak? Dong, Kang. Boleh kan? Boleh sih, kalau boleh. Iya, ini bicara boleh, orang milih, saya punya uang 1 triliun Ya. sama istri, lalu saya kan nggak mau bekerja, udah punya uang, ngapain bekerja? Boleh nggak? Boleh dong. Lalu istri juga, saya nggak mau kerja rumah tangga, ngapain? Mau punya uang 1 triliun, boleh nggak? Boleh. Dari mana lalu makannya? Ya dari uang 1 triliun ini. Kan jadi suami istri itu boleh sama-sama kerja, boleh sama-sama tidak bekerja, boleh yang satu bekerja, yang satu tidak, tergantung kesempatan, kemauan, kemampuan. Yang penting tidak ada yang dipaksa dan kedua belah pihak memperoleh kebahagiaan dan membahagiakan. Itu prinsipnya. Prakteknya bisa fleksibel. Dalam norma sosial kebanyakan memang, tapi tidak berlaku mutlak ya. Memang lalu diharapkan perempuan kerja rumah tangga, laki-laki kerja di luar. Ini asumsinya kan, kerjanya nih asumsinya dari jam 8 sampai jam 5, sehingga begitu sampai rumah itu tinggal istirahatnya saja, capeknya minta ampun. Ini asumsinya. Dan asumsi istri itu kerjanya ya paling, ini asumsi tapi juga asumsi, kan paling nunggu suami pulang, cuma makan di situ aja, sama suami ketika berangkat, kan cuma segitu aja. Ini asumsi. Tapi prakteknya banyak perempuan yang kerjanya dari mulai matahari terbit sampai mata bapak terbenam. Kerja terus sehingga tidak ada waktu istirahat. Nah kalau begitu ya suami harus terlibat dong. Kalau nggak terlibat namanya menzalimi. Namanya tidak ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Karena rumah tangga ini adalah bersama-sama. Caranya bagaimana? Ya bisa jadi caranya dengan mengurangi bebannya. Mengurangi beban tuh gimana? Ya gampang dalam arti misalnya, kalau kita repot sama anak ya jangan punya anak banyak-banyak, kan begitu. Atau kalau kita repot nyetrika baju, nggak usah nyetrika baju, nggak usah. Lalu dipandang orang, kok bajunya kusut-kusut, ya bilang aja kusut adalah bagian dari seksi, romantis, atau apalah gitu. Apa yang dikurangin? Kotor sedikit nggak masalah, karena dia tidak mau terlibat. Tidak mau terlibat dalam kerja-kerja. Kalau nggak mau terlibat ya terima dong apa adanya. Rumahnya kecil, kalau rumahnya besar pasti perlu menyapu. Nah kalau perlu menyapu ya terlibat. Ini kan lucu, tangan cuma 2, rumah pengen besar tapi dia pengen tidur nyenyak, sementara istrinya atau suaminya disuruh ngepel 24 jam. Yaitu namanya tidak mubadalah, tidak siap untuk menanggung resiko dan kewajiban. Jadi dalam konsep mubadalah yang mutlak adalah sumur, kasur, dapur itu milik bersama, dikelola bersama untuk kebahagiaan bersama. Bisa dua-duanya, bisa salah satunya, bisa dua-duanya tidak melakukan sama sekali tapi memperoleh hasilnya saja. Karena yang melakukannya orang lain. Bisa dengan cara menyewa, kayak apa, terserah, itu fleksibel aja. Lalu kenapa norma seperti itu? Ya norma itu berangkat dari kebiasaan umum yang sekarang sudah tidak umum lagi.
Kemudian kalau dikaitkan dengan psikologi seperti kami ini yang sekarang berada di Hong Kong kan, keluarga di rumah, anak di rumah, kami bekerja di sini gitu kan. Akhirnya kan kita jadi berjauhan, baik itu dengan suami, baik itu dengan anak-anak. Kemudian bagaimana menjaga bahwa satu keluarga ini meskipun kalau berkumpul pun masalah-masalah itu kan akan tetap ada, Kang ya. Tetapi ketika berjauhan mungkin kan permasalahannya akan lebih kompleks. Permasalahan kecil aja bisa menjadi permasalahan yang besar, permasalahan sepele bisa menjadi masalah yang serius. Apalagi ketika komunikasi sudah mulai tidak lancar karena ya beberapa hal. Kemudian untuk mengatasi dalam hal berjauhan, pasangan atau keluarga yang berjauhan. Halo. Iya kan? Ya, saya juga mengalami hal itu walaupun tidak selama. Saya pernah di luar negeri, lalu istri di sini, pernah juga sama-sama di luar negeri, dan itu mengalami. Karena itu tentu saja kunci utamanya adalah mubadalah itu tadi, saling komunikasi untuk siap menerima keadaan, lalu menerima konsekuensi dari keadaan yang kita pilih. Ketika berjauhan tentu akan banyak konsekuensi yang terjadi karena saling berjauhan itu. Halo? Halo? Iya, halo Kang. Oh, sorry. Halo Kang. Ya, nggak apa-apa. Soalnya takutnya ada konsekuensi dari berjauhan itu. Jadi kembali apa yang saya bilang tentang pentingnya sadar diri, sadar pasangan, dan sadar relasi. Maka bisa saja misalnya mengembangkan apa yang disebut sebagai 7 habit atau 7 kebiasaan baik itu, yang bisa disingkat menjadi P3M4 misalnya. P3 itu adalah P pertama proaktif, P yang kedua punya rencana, P yang ketiga prioritas. Jadi untuk menaikkan pribadi yang tadinya dependen itu tergantung, selalu menyalahkan, itu perlu dinaikkan menjadi pribadi yang bertanggung jawab, yaitu proaktif. Proaktif itu misalnya begini, proaktif itu kalau merasa tidak pernah berkomunikasi, ya dia ngawalin. Tapi bukan dengan cara menyalahkan. Kalau menyalahkan itu, kamu kok nggak pernah nelfon sih? Nah, itu namanya dependen. Menyalahkan dulu. Bukan langsung bertanya aja, saya mau nelfon, kapan, jam berapa? Terus saya hello, terus kapan lagi bikin janji berikutnya. Atau bertanya, bisa nggak berikutnya kamu yang nelfon ya, gitu loh. Bukan telepon tiba-tiba, kamu kok nggak pernah nelfon sih? Gimana sih katanya? Bla 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 bla. Itu artinya masih dependen, masih berpikirnya menyalahkan, bukan proaktif. Kalau proaktif itu dia ngawalin, dan apa yang dia inginkan ya dia mulain. Mulai berbuat baik, mulai ngomong baik, mulai ngomong nyaman, dia mulain. Hal yang sama juga lalu P yang kedua punya rencana. Kebaikan yang diinginkan ke depan itu bagaimana merencanakannya. Hal yang sama lalu diprioritaskan. Tentu saja tangan 2, kaki 2, apalagi berjauhan, bikin prioritas. Tidak bisa semua dilakukan. Dari 3 prioritas, misalnya dari 10 kebutuhan, 10 keinginan, 10 harapan, mana yang diprioritaskan karena kita berjauhan? Diprioritaskan. Tentu saja setelah punya proaktif, punya rencana dan prioritas, lalu kemudian M4 itu karena kita berelasi, maka bagaimana merasa menang sama-sama. M pertama, kita sama-sama menang. Sama-sama menang itu artinya tidak ada orang yang merasa, tentu perasaan kecil-kecil pasti ada, tetapi bisa nggak dinaikkan bahwa alhamdulillah saya dapat ini, dia dapat itu. Saya melakukan ini, dia melakukan itu. Jadi naikkan perasaannya menang menjadi, ketika saya sudah memperoleh ini, saya berpikir apa ya pasangan saya dapatkan. Atau sebaliknya, dia sudah dapat itu, saya dapat apa, bisa nggak dikomunikasikan sehingga ada rasa menang sama-sama. M yang pertama. M yang kedua adalah mau memahami sebelum dipahami. Mau memahami sebelum dipahami ini seni, tidak mudah prakteknya.
Tetapi kalau punya keinginan, insya Allah bisa. Jadi kalau menelpon misalnya, jangan banyak ngomong dulu. Saya kan maunya masih terus panjang lebar. Itu kan artinya berarti saya mau dipahami. Tapi coba dulu memahami. Dua belah pihak tentu saja memahami dulu. Kalau telepon itu, abang maunya gimana sih? Saya belum paham, belum maksud abang itu apa gitu loh. Bisa nggak dituliskan, bisa nggak disampaikan, bisa nggak feed call. Saya belum paham. Karena bisa jadi sebuah kesalahan itu, bisa jadi sebuah kesalahan, sebuah keburukan, atau bahkan sebuah kebaikan. Kita memandangnya salah, pasangan kita tidak memandangnya salah. Karena itu kan perlu pemahaman dulu. Atau sebaliknya kebaikan itu kita memandangnya baik, misalnya hal kecil, kadang-kadang barangnya kecil, uang itu baiknya ditabung atas nama istri, ditabung atas nama suami, atau ditabung atas nama orang ketiga, orang tua misalnya, baiknya menurut kita. Kita kan jauh tidak tahu, tapi menurut suami yang di rumah mungkin berbeda. Kita dengar dulu gimana gitu loh. Kalau kita khawatir, misalnya nggak salah khawatir bahwa uang dipakai semua sama suami, ya disampaikan, Bang, Mas, bagaimana kalau tiba-tiba terpakai semua? Kan nanti masalah, gimana caranya dong? Ada cara lain nggak gitu loh? Saya khawatir ini terus terang gitu, bukan curiga, tapi kan bisa jadi kepake atau bukan ketipu, apalah apa. Jadi memahami itu penting sekali. Kalau kita hanya ngomong terus berarti kita mau dipahami. Tapi memahami juga itu penting. Lalu menang sama-sama, mau memahami. M yang ketiga adalah mengkolaborasikan semua potensi. Jadi jangan pernah berpikir hanya karena kita di Hong Kong yang sudah mencari uang banyak sekali, misalnya nih, termasuk saya, kalau orang itu mencari uang banyak sekali, lalu berpikir, istri saya nggak ngapa-ngapain, suami saya paling cuma tiduran. Itu sudah cara berpikir yang tidak mubadalah. Harusnya berpikir, suami bisa ini, bisa itu, kayaknya melakukan ini, melakukan itu. Kalau tidak, ya diingatkan. Dia dekat sama anak, apakah anaknya ditemanin, lalu dan seterusnya. Kita juga berterima kasih, kita kolaborasikan bagaimana agar uang yang kita peroleh itu bisa dimaksimalkan untuk kebahagiaan yang lebih besar. Bagaimana dijaganya, dirawatnya, diinvestasikannya, dikembangkannya, digunakannya untuk kepentingan apa, itu dibicarakan bersama sebagai sebuah bentuk kolaborasi antara yang memproduksi, menghasilkan uang, sama yang mereproduksi, mengelola uang itu. Jadi itu kolaborasi, berpikir bagaimana dua belah pihak mengkolaborasikan potensi yang dimiliki sehingga bisa memaksimalkan kebaikan dan kebahagiaan. Yang keempat, ini menyeimbangkan semua sisi. Jadi ya punya uang jangan ditabung saja. Punya tenaga jangan untuk dakwah terus. Punya apalagi? Ya jangan harus diseimbangkan. Karena kita ini manusia ini orang yang cepat bosan. Dia cuma tidak satu sisi, berbagai sisi, otak kita banyak sarafnya. Jadi gunakan. Jadi agar supaya tidak agar jangan tumpul relasi itu. Kalaupun jauh 3 tahun di Hong Kong misalnya, kalau biasanya telepon itu hanya untuk hal-hal serius, gunakan untuk hal-hal yang romantis. Kasih waktu dan lain-lain. Atau bisa nggak uang itu digunakan? Jadi kadang-kadang kan ada orang yang sayang uang kalau untuk pulang habis, ya jangan sayang kalau untuk menjaga relasi itu. Tapi tentu kalau uangnya cukup, bukan berarti hambur-hamburkan ya, bukan. Yang saya maksud adalah jangan menggunakan kata sayang untuk menguatkan relasi. Tapi tentu sesuai kapasitas dan kemampuan. Yang saya maksud sayang itu orang punya uang 1 juta, mengeluarkan uang cuma 10.000 hanya untuk menelpon istri suaminya, sayang, mending nabung. Nah ini 10.000. Maksudnya sayang-sayang gitu sayang-sayang. 10.000 kok sayang-sayang. Padahal kan tadi sempat menyinggung romantis kok, ternyata nggak boleh sayang ini. Bukan. Sayang-sayang maksud saya.
sayang-sayang. Jadi romantis dan cinta itu perlu modal. Jadi kita harus seimbangkan. Kita kerja terus itu nggak boleh, ibadah terus kita nggak boleh, dakwah terus kita nggak boleh, tetapi semua diseimbangkan satu sama lain dengan niat sama-sama untuk ibadah, dengan niat sama-sama untuk kebaikan. Yang rawihu sa'atan fasa'atan itu, fleksibilitas itu. Jadi seimbangkanlah dunia atau hidup ini, baik soal makan, minum, relasi. Jadi kalau misalnya contoh punya uang 1 juta, kita tidak bisa minta kepada orang, tabung semua ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nanti saya pulang minta utuh uangnya. Ya nggak bisa, kita ini manusia gitu loh. Harus ada untuk nabung, harus ada untuk makan sekarang, harus ada untuk persiapan ke depan, harus ada untuk hiburan sekarang. Walaupun sedikit tentu saja, tetapi dirasakan sebagai maksimal. Gitu Mbak, teorinya, tapi prakteknya memang perlu waktu, susah ya Kang ya, perlu keahlian, perlu kesabaran gitu. Tetapi ya diproses. Kadang begini, contoh kecil saja Mbak. Mendengar itu kelihatannya gampang, tapi praktek kan susah sekali mendengar itu. Mau mendengar dengan sukacita, senang, apa ya? Mari kita bandingkan. Kita mau mendengar pasangan kita sama mau mendengar orang lain yang bukan siapa-siapa, kadang-kadang lebih susah mendengar pasangan kita. Karena sudah ada rasa tadi, mungkin emosi apa sih? Apa ya siap. Tapi ngomongnya sambil mendengar tapi sambil lalu gitu ya Kang ya. Lalu nggak jelas gitu. Ini ada satu pertanyaan masuk, tapi sepertinya penjelasan Kang Fakih tentang P3M4 sudah menjawab ini. Ini dari Kaila Zahra, Kang. Maaf Pak Kiai, izin bertanya, bagaimana cara menjaga keharmonisan keluarga agar tetap terjaga dalam kondisi yang saling berjauhan, atau posisi salah satunya ada di luar negeri. Nah, mungkin penjelasan Kang Fakih tadi ya Kang ya tentang P3M4 ya, yang bisa menjadi salah satu tips untuk teman-teman yang berjauhan dengan pasangannya. Ya, tips yang lain saya mengistilahkannya BBM. Bahan bakar mubadalah atau bahan bakar cinta itu. Jadi ada 4K 1L bahan bakar cinta. Kalau nggak salah sudah saya sampaikan kemarin ya. Bahan bakar cinta, bahan bakar mubadalah. Oke, itu salah satu. Tapi sangat cepat kemarin itu Kang. Ya, intinya kan adalah bagaimana relasi kita setiap orang pasti punya pengalaman melihat pasangannya itu tiba-tiba senang sekali karena kita. Itu karena apa? Nah, itu catat, itu adalah bahan bakar itu. Atau kita juga sama, senang sekali kalau pasangan kita melakukan apa kepada kita. Itu catat, itu bahan bakar kita. Nanti dimaksimalkan, kasih tahu ke pasangan, saya senang loh kalau Anda begini. Saya senang loh kalau Anda begini. Sampaikan. Nah, ketika berjauhan itu, coba cek selama berjauhan itu, Anda senang apa dari pasangan Anda senang apa dari Anda, yang bisa dilakukan selama ketika berjauhan. Apakah misalnya mendengar berita-berita tentang siapa, tentang keluarganya, tentang anaknya, dan menyampaikannya dengan cara seperti apa gitu loh. Atau jika perlu telepon-teleponan yang sifatnya romantis, ya lakukan. Jangan merasa sayang-sayang untuk melakukan teleponan yang romantis itu. Jadi selama berjauhan itu tolong dicek, tolong diidentifikasi, tolong dicari apa yang membuat pasangan Anda atau Anda itu semakin kuat hubungan dan cintanya. Dicek. Nah, kalau sudah ketemu, ayo dipupuk. Nah, ini perlu dipupuk, perlu diinvestasikan, perlu jadi jangan waktu sisa, tapi menyediakan waktu untuk memupuk itu. Nah, kalau tidak sediakan waktu, ya jangan salahkan kalau nanti rapuh hubungannya. Jadi dicari, lalu sediakan waktu, tentu tidak semua waktu, tapi sediakan, harus disediakan. Nah, kadang-kadang kan problemnya adalah
dari dalam surat An-Nisa 128 itu, kita terlalu asyik dengan relasi yang lain. Itu yang disebut dengan nusus dan i'rad berikutnya. Jadi kita punya relasi pernikahan, tapi kita juga punya relasi-relasi yang lain. Relasi pertemanan, relasi kerja, relasi gerakan, relasi dakwah yang asyik sekali sehingga relasi pernikahannya hampa, tidak bermakna, atau bahkan lemah dan bisa putus karena kita asyik di sini. Nah, kalau asyik di sini kita harus sadar bahwa ini bisa menghancurkan relasi pernikahan. Kalau sadar, maka kita mau memperbaiki. Caranya gimana? Ini ada ilmunya di surat An-Nisa 128. Ada satu pertanyaan, Kang, mungkin bisa dijelaskan. Seringkali perempuan berkorban banyak dalam satu hubungan karena ia mengetahui bahwa keberadaannya itu dibutuhkan. Padahal mengarah pada toxic relationship dengan alasan bahwa keburukan-keburukan seseorang bisa diperbaiki. Pertanyaannya ini, Kang, bagaimana kita membuat batasan keburukan-keburukan yang bisa ditolerir dan keburukan-keburukan yang mungkin tidak bisa diperbaiki agar hubungan itu tidak banyak madorotnya? Ini pertanyaannya agak bulat ini, Kang, ya. Ya, tapi secara umum sebenarnya prinsip-prinsipnya sudah saya sampaikan secara umum ya. Ini kan soal bagaimana seseorang memandang dirinya sebagai orang yang dibutuhkan. Lalu karena dibutuhkan ya sudah saya yang berkorban. Sebenarnya kalau dia sudah merasa dibutuhkan dan pengen berkorban, ya harus ikhlas. Tetapi kalau masih bertanya, berarti dia memerlukan untuk dirinya. Itu yang saya bilang, manusia itu pada prakteknya bukan lilin yang menyinari untuk mati. Atau perempuan ibu itu bukan mentari yang memberi tak harap kembali. Bukan. Kita adalah manusia. Karena manusia, maka harus sadar bahwa kita dibutuhkan dan membutuhkan. Karena itu harus ada batasan. Dan harus disampaikan kepada yang bersangkutannya, saya manusia. Karena manusia ya harus tegas, namanya istilahnya kan set the limit. Kita harus tegaskan ke pasangan kita. Dari 100 yang kamu inginkan, saya cuma bisa 30. Sisanya, saya nggak mau tahu. Terserah apapun terjadi, saya nggak bisa karena saya manusia gitu loh. Harus tegas agar pasangan Anda tahu. Kalau kita merasa bisa terus, ya itu salah Anda sendiri karena Anda menempatkan diri sebagai orang yang selalu dianggap bisa, sehingga semua orang atau pasangan Anda menyerahkan semuanya kepada Anda. Nah itu soal komunikasi. Karena itu komunikasi berpasangan yang paling penting, lagi-lagi sadar diri, sadar pasangan, sadar relasi. Nah, kalau diri saya membutuhkan, dia harus tahu kalau saya membutuhkan. Kalau dia tidak mau tahu, berarti dia nusus, itu istilahnya. Nusus, dia harus diproses agar tahu. Jika tidak, kita harus tegas. Itu wahjuruhunna fil madaji'. Kita harus tegas. Bisa melakukan physical distancing misalnya. Karena dia harus tahu saya tegas gitu. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa gitu. Nah, kadang-kadang kan begini, kita bilang nggak bisa, tapi kitanya lalu bisa. Lalu dia kan akhirnya, oh bisa kok pada akhirnya. Padahal kitanya maunya tidak gitu loh. Nah itu penting. Jadi untuk memahami mana keburukan yang ditolerir sama tidak, nah setiap orang punya prioritas yang beda-beda. Itu saya bilang P3 itu. Jadi dalam konteks berelasi nanti sama, proaktif, punya rencana, sama prioritas, itu tiga-tiganya dikelola dengan cara mubadalah. Mubadalah artinya proaktifnya dua belah pihak, rencananya dua belah pihak, prioritasnya dua belah pihak. Jadi keburukan itu nanti ada keburukan yang saya pandang menurut saya, ada keburukan yang dia pandang menurut dia, ada keburukan yang dinaikkan menjadi keburukan yang dipandang sama-sama buruk oleh kita. Ya dicari, harus dikomunikasikan. Ada seorang istri yang merasa bahwa rumah harus rapi. Suaminya merasa, nggak penting rapi itu. Yang penting adalah ada pada saat dibutuhkan. Ini kan dua cara pandang yang berbeda.
Tapi ada juga istri yang merasa rapi nggak penting, semua baju nggak penting dilipat, masukin semua ke lemari. Begitu butuh baru dilipat misalnya. Sehingga banyak sekali baju-baju itu tidak dirapihkan dalam satu kamar. Beda-beda setiap orang. Dan itu nggak perlu disalahkan. Itu silahkan dikomunikasikan. Lalu mana yang bisa dinaikkan menjadi keburukan bersama yang harus ditiadakan, ditinggalkan, dihindari. Tapi kalau misalnya ada satu yang menurut saya buruk, menurut istri saya tidak buruk, ya tinggal istri saya harus menerima, atau sebaliknya. Hal yang menurut istri saya tidak buruk, menurut saya buruk, ya saya harus menerima kalau memang itu tidak menghancurkan relasi. Jadi poin utamanya adalah akan menghancurkan relasi atau tidak. Dalam konteks hubungan ya. Nanti ada cara nilai lagi dalam konteks keislaman atau ibadah lain lagi. Dalam konteks hubungan ini akan menghancurkan relasi apa tidak? Lalu kita menerima apa tidak? Jadi ukurannya itu. Ada orang misalnya begini, menikah sama orang laki-laki yang merokok kan. Nah, Anda menerima nggak suami Anda merokok? Kalau tidak menerima, kasih tahu. Lalu kamu dengar nggak dianya kira-kira begitu menikah mau meninggalkan atau tidak? Kalau dia bilang saya nggak mau meninggalkan, kamu siap menerima apa tidak? Nah ini konteks berelasi, harus keburukannya dinaikkan menjadi sesuatu yang dipandang buruk secara bersama-sama. Kalau tidak ya berarti Anda sepanjang hidupnya sudah tahu suami merokok, Anda tidak terima, sepanjang hidup Anda akan merasa tersakiti karena suaminya merokok. Padahal Anda tidak terima. Nah karena itu sepanjang hidup ya dikelola bagaimana agar Anda menerima atau dia mengubah rokoknya.